Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, NPM A1G0190052 dari semester 4C PGSD Universitas Bengkulu. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Ekonomi dan Geografi yang diampu oleh Bapak Panut Setiono MPD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan yang telah saya buat tentang materi lingkungan hidup sebagai sumber daya. Baik, langsung saja saya akan menyampaikannya. Lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan hidup alamiah dan sekitarnya membentuk suatu sistem yang biasa disebut dengan ekosistem. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai suatu jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Maka, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama ialah unsur biotik. Unsur biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ialah autotrof. Autotrof disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan, baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lainnya. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua ialah heterotrof. Heterotrof disebut juga sebagai konsumen karena mendapatkan makanan dari autotrof atau makanan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof dibedakan menjadi 3, yakni omnivora, karnivora, dan herbivora. Yang ketiga ialah dekomposer. Dekomposer disebut juga sebagai pengurai karena bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik sehingga dapat menyuburkan tanah. Contoh dekomposer itu ialah bakteri, cacing, ganggang, dan jamur. Kemudian unsur yang kedua yakni unsur abiotik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembaban, udara, suhu, dan tanah. Kemudian, unsur yang ketiga ialah unsur sosial budaya. Berbeda dengan unsur biotik dan abiotik, unsur sosial budaya ini tidak terlihat. Unsur ini bersifat abstrak. Contohnya, aturan, sistem nilai, gagasan, dan keyakinan. Tanpa hal-hal itu, lingkungan tidak akan dapat dihuni secara teratur dan damai. Unsur sosial dapat berupa yang pertama ialah adat istiadat, kedua ialah hukum, ketiga ialah moral, keempat adalah kepercayaan, dan yang terakhir ialah kesenian. Jenis-jenis lingkungan hidup sebagai sumber daya. Yang pertama ialah lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang masih alami dan belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas manusia yang dominan. Lingkungan jenis ini bersifat sangat dinamis dan suksesi lingkungan terjadi sangat alamiah. Kemampuan hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup organisme yang bersangkutan. Contoh dari lingkungan hidup
alamiah ini adalah hutan tropis Amazon, lembah Okavango, Afrika, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua ialah lingkungan buatan atau binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Aktivitas manusia ini cenderung menurunkan kondisi ekologi lingkungan alami. Contoh dari lingkungan hidup alami adalah pantai yang dibuat sebagai objek wisata yang sering kita kunjungi. Yang ketiga ialah lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan yang berisi individu-individu manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan berinteraksi membentuk suatu organisasi masyarakat. Serta wujud dari lingkungan sosial ini adalah adanya perkampungan ataupun perkotaan. Pengelolaan lingkungan sebagai sumber daya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara garis besar ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan secara rutin. Yang kedua, perencanaan dini dalam lingkungan dalam suatu daerah yang tersebut menjadi dasar dan tuntunan bagi para pelaksana pembangunan. Yang ketiga ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai suatu akibat dari proyek yang akan direncanakan. Dan yang keempat ialah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena kerusakan alami maupun kerusakan yang diperbuat oleh tangan manusia. Pemanfaatan lingkungan hidup sebagai sumber daya. Manfaat lingkungan hidup sebagai sumber daya alam. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan manusia ataupun alam. Yang pertama ialah sebagai penyedia air. Yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Yang ketiga, sebagai penyedia tanah. Yang keempat, sebagai sumber makanan. Yang kelima, sebagai tempat hidup. Yang kelima, menyediakan sumber makanan. Kemudian, manfaat lingkungan hidup bagi sumber daya manusia. Yang pertama ialah udara digunakan untuk bernafas. Oksigen merupakan gas yang vital bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, bahan pangan untuk makhluk hidup. Yang ketiga, bahan galian yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan sebagai sumber bahan baku industri. Yang keempat, sumber energi seperti angin, tenaga matahari, air, panas bumi, yang tersebut dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kelima ialah lahan dan tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi seperti permukiman, perkotaan, dan masih banyak lainnya. Upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya bertanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai suatu hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, tentang Surat Keputusan Menteri Perindustrian
tahun 1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang keempat, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama ialah 1. Melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem drainase ataupun irigasi sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, memberikan perlakuan khusus terhadap limbah, seperti misalnya diolah dulu agar bersih sebelum dibuang dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan sumber air, kawasan pesisir ataupun pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat yaitu menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan tentang lingkungan hidup sebagai sumber daya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, apabila terdapat kesalahan saya pun mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.